lebih dari 20 kali saya ditolak. Saya yakinnya itu kan setelah 3-4 bulan nggak dapat orderan sebagai pengusaha. Datang ke setiap kantor ditolak. Yang membuat saya yakin bahwa orang Indonesia itu nggak kalah adalah kreativitas orang Indonesia dan talenta yang dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Jadi SDM Indonesia itu tidak serendah yang orang-orang tudingkan, orang-orang anggap itu ya, Mas Andi? Saya Sandiaga Salahuddin Uno, investor, mentor, dan advisor. Sekarang saya balik ke dunia usaha. Saya banyak melakukan investasi bersama dengan anak-anak muda, membangun usaha, dan saya juga aktif memberikan nasihat agar para UMKM bisa bertahan di situasi penuh tantangan ini dan fokus dalam menciptakan lapangan usaha dan terciptanya lapangan kerja. Ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan kesehatan menjadi 3 pilar utama yang pada saat ini masih sangat menjanjikan. Prospek green jobs sangat luar biasa. Indonesia adalah epicentrum dari ekonomi hijau dunia. Sudah saatnya ekonomi hijau kita bisa menghasilkan banyak lapangan kerja yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Ini saya menghadapi seorang Sandiaga Uno yang track record-nya tuh luar biasa. S1-nya di Wichita State University, Mas Sandi ya? Iya. Dan IP-nya summa cum laude. Luar biasa ya. Alhamdulillah. S2-nya juga di Amerika Serikat, di George Washington ya, University. IP-nya 4,0. Kebanyakan belajar. Iya. Kemudian doktornya juga 4,0 ya, Mas Andi ya? Ya, begitulah. Jadi Nabil ini juga sangat terampil. Bahkan punya podcast khusus di Ruang Suara ya, Mas Andi ya? Betul. Ya. Sekarang saya jadi tamunya, biasanya saya jadi host. Iya, makanya saya agak grogi nih karena wah, segudang pengetahuan dan pembelajaran hidup ada di Mas Andi yang luar biasa. Mas Andi dulu lulus itu tahun berapa? S1? S1 87, S2 SMA 87, S1 90, S2 setelah itu pertengahan tahun 90-an. Terus saya berkarir sampai tahun 97-98, terkena PHK, akhirnya banting setir dari profesional menjadi pengusaha dan membangun usaha mulai dari 3 orang karyawan pada saat itu. Wow. Sebelum ke situ, ya. Kita kembali tahun 90 ya, 35 tahun yang lalu ya. Itu pas wisuda, Ibu Min hadir ya? Ibu Min hadir di wisuda S1 maupun S2. Dan mertua saya juga hadir di S1 dan S2 juga. Dan waktu itu sempat foto-foto dengan dekannya segala ya? Betul. Masih ingat nama dekannya? Frank Barton School of Business yang S1 saya sangat ingat dengan bukan dekannya ya, tapi justru Profesor Graham itu yang mengajarkan Business 101. Itu legendaris dia di sana. Tapi di Wichita State itu saya ngambil akuntansi. Dan beberapa guru-gurunya ini sudah mendahului kita, sudah tidak lagi bersama kita. Tapi bertiga dengan Ibu Min, Mas Andi itu foto sama dekannya. Betul. Iya. Dan mungkin bisa mengingatkan memori waktu itu. Nah ini, ini jadi ini di Kompas ya. Tahun 90. Ini saya bersama dekannya. Saya aja udah lupa.
Douglas Sharp. Ya, ini dekannya dari W. Frank Barton School of Business. Dan saat itu saya sudah memutuskan untuk meneruskan pendidikan pasca sarjana di George Washington. Luar biasa sih, Pak. Apa fotonya ini Mas Sandi waktu kecil? Ini lain banget. Ini the power of track record ya. Iya, arsip ya. Jadi arsip Kompas ini sampai sekarang itu namanya paling belakang ya kalau nggak salah. Naper namanya, nama dan peristiwa. Itu saya masih baca loh setiap hari. Karena ibu dan bapak masih langganan. Ini adalah Ibu Min yang dia di sini mengekspresikan betapa dia bangganya sama Mas Sandi. Karena itu lulus S1 di summa cum laude. Iya, summa cum laude itu. Saya bangga walaupun sibuk tapi bisa menghasilkan seorang Sandi. Diksinya ya, menghasilkan seorang Sandi. Karena apa? Karena summa cum laude tadi ya, Mas ya. Kelihatan banget kutu bukunya gitu ya. Iya, ini apa cuma belajar doang, nggak sempat berorganisasi, tapi nggak sempat berpolitik. Iya, makanya. Masih ada lanjutannya, Mas. Oh, ada lagi tuh, Mas Amin. Bu Min Uno itu di Kompas itu dulu sering banget keluar lah karena beliau adalah selebritas dan ahli pendidikan, kemudian juga ahli etiket gitu ya. Nah, itu sering wirawiri di harian Kompas. Nah, Mas Sandi masih ingat menikahnya di mana? Saya menikah di Singapura. Spesifiknya, lokasinya? Lokasinya di Masjid Al-Falah. Oh iya, betul. Betul ya? Iya. Ini di Orchard Road. Itu ada beritanya ya? Ada beritanya. Jadi kita gambarkan bahwa pernikahan dilakukan di Masjid Al-Falah dekat Jalan Orchard. Tapi pertanyaan saya yang nanti akan berimplikasi ke diskusi kita berikutnya, Mas Sandi. Kenapa memilih Singapura? Apakah misalnya mau bermewah-mewahan gitu? Justru nggak bisa bermewah-mewahan karena saya waktu itu sudah berkarir di Singapura dan saya nggak bisa mendapatkan izin untuk berlibur panjang. Oh, jadi saat itu karirnya di saya bekerja di Singapura saat itu menjadi profesional dan saat itu tidak mendapatkan izin untuk berlibur panjang. Oh, makanya karena di tengah-tengah waktu itu kita sangat sibuk tahun 96 waktu itu kita sedang menyiapkan beberapa rencana IPO dan penggalangan dana. Oleh karena itu saya akhirnya karena pada saat itu istri saya Mpok Nur tuh udah mendesak, ya udahlah kalau nggak kawin tahun ini kita bubar aja gitu. saya nggak mau nungguin lagi katanya karena Mpok Nur bilang begitu, akhirnya ya sudah kita pilih satu weekend. Kalau nggak salah itu satu weekend selesai akad nikah sama resepsinya. Ya udah terus habis itu langsung kerja lagi Seninnya. Iya, ini selaras dengan yang disampaikan Bu Min ya. Ketika ditanya apakah karena lebih bermewah-mewahan di Singapura, beliau bilang gini, justru tidak. Karena Sandi yang malahan minta sederhana, hanya untuk keluarga di Masjid Al-Falah dekat Jalan Orchard. Jadi poin utamanya adalah malah lebih ini hemat ya gitu ya, Mas ya? Iya. Karena saya tinggal di Singapura waktu itu, saya bisa kebayang kalau pulang ke Indonesia, selain makan waktu, nanti yang diundang relasinya mama, itu pasti ribu-ribuan gitu, Mas Amir. Jadi akhirnya saya membayangkan berhari-hari mungkin ya, kayak yang sebelumnya ya. Karena saya terbayang kakak saya waktu menikah itu, ya berdirinya saya ingat banget, capek banget karena harus menyambut tamu dari setelah maghrib sampai hampir jam 10 malam waktu itu. Tapi catatan Bu Min ini adalah bahwa Sandi bergerak dalam finance, maka segalanya dihitung jelimet. Persis orang Singapura. Kayaknya ini memang yang kemudian membentuk Mas Sandi ya, untuk cermat, strategis. Apakah seperti itu atau gimana? Atau ada yang lebih besar lagi? Dari kecil sih, saya memang selalu tertarik sama ekonomi dan bisnis. Terutama saya melihat inspirasi pengusaha-pengusaha yang sukses, yang hidupnya sederhana. Warren Buffett misalnya, yang selalu mengedepankan
kesederhanaannya. Jadi itu cocok buat saya, dan saya kebetulan juga di akuntansi dan keuangan. Jadi penghematan, saya selalu bilang a dollar save is a dollar earn. Kalau kita menghemat Rp1.000 itu sama saja kita bisa mendapatkan pendapatan Rp1.000 tambahan. Jadi itu yang selalu saya pegang, termasuk waktu saat pernikahan. Gimana nih, saya ngatur sendiri, nggak pakai WO tuh. Ngatur sendiri. Luar biasa. Iya, jadi mesti ke masjidnya daftar sendiri, terus saya sama istri saya juga milih makanannya sendiri, penghulunya juga sendiri. Waktu itu saya akhirnya ya merasakan bagaimana semuanya itu harus mandiri, mengatur sendiri. Pembelajaran pertama untuk Gen Z yang mau nikah, jangan ribet-ribet. Mas Sandi yang dulu Bu Min Uno itu masa jaya-jayanya ya Mas Sandi ya, itu ternyata membolehkan anaknya untuk menikah sederhana di Masjid Al-Falah. Yang datang 80 orang, Mas Amir. Kalau sekarang kali itu aja anak saya yang baru nikah sama, karena dia juga hematnya sama seperti saya, anak pertama tertua juga menikah di Amerika karena dia berkarir di sana juga. Dia memilih mengambil pernikahan yang sangat sederhana juga. Itu saja pada saat itu karena sudah ada beberapa teman yang juga kebetulan ada di Amerika. Kalau nggak salah yang hadir itu sekitar 80 juga. Jadi ini terulang di anak saya. Oh, dibolehkan juga seperti itu? Saya bolehkan karena dia minta sendiri, dia dan mantu saya sekarang sudah 2 tahun pernikahan. Dia menyampaikan ingin menikah seperti papa mama, sederhana dan hanya keluarga saja. Luar biasa itu. Di saat sosial kita seolah-olah ini ya, flexing itu sesuatu yang normal gitu ya Mas Andi ya. Kalau anak saya itu lebih ekstrim lagi, punya sosial media juga enggak. Jadi emang agak langka itu anak saya. Oh iya. Mas Andi ini pernah menduduki posisi di waktu bekerja di Amerika Serikat ya, posisi Vice President gitu ya. Tapi kemudian pernah jatuh dan kemudian bisa bangkit lagi. Bisa diceritakan momen-momen itu Mas Andi? Ya kan saya selalu cerita gitu bahwa di balik suatu kegagalan itu ada ujian untuk naik kelas. Dan pada saat saya jatuh di tahun 97-98 itu mengubah kuadran hidup saya. Dari tadinya seorang karyawan menjadi usahawan. Dan setelah di bisnis itu juga nggak langsung talk chair gitu. Jatuh bangun beberapa kali. Dan bukan seberapa banyak kita jatuh, tapi juga kita menghitung seberapa cepat kita bangkit. Nah saya saat krisis tadi saya pernah cerita, akhirnya secara kecelakaan membangun usaha dari hanya 3 orang karyawan. Setelah jatuh bangun hampir 30 tahun, sekarang usaha kami sudah membuka lapangan kerja karena sekarang saya udah balik lagi menjadi pengusaha secara agregasi. Total karyawan kami sudah mencapai 30.000 karyawan di seluruh wilayah Nusantara. Wow. Nah ini saya selalu lihat ada 3 kuncinya. Pertama niat yang baik, kerja keras, dan keikhlasan. Saya yakin kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Dan setiap kali jatuh saya bilang sama diri sendiri ya terutama dan teman-teman saya bahwa ini saatnya kita untuk bangkit lagi. Karena setiap kita merasakan kegagalan, kejatuhan, ini adalah anak tangga untuk kita mencapai prestasi yang semakin tinggi lagi. Karena di balik kesulitan ada peluang. Ketika berada di titik terendah, ketika di PHK, itu Mas Andi merasakan gimana untuk bisa bangkit itu? Siapa yang paling berpengaruh untuk bisa menjaga kondisi mental Mas Andi dan itu kemudian bisa bangkit? Ibu sih. Ibu dan keluarga. Tapi kalau disuruh pilih 3 orang tuh ibu, dan ibu. Jadi ibu saya ini yang ngajarin disiplin, ngajarin selalu berdoa karena kekuatan kita ada dalam doa dan pantang menyerah karena dia orang disiplin ya. Bu Min itu kan Kompas lebih kenal. Betul. Iya, betul. Saya selalu nggak akan lepas tuh sampai sekarang itu masih langganan Kompas dan kalau setiap terima kasih. Jadi sampai ini Kompas cetak nih ya. Bukan kompas.id, tapi Kompas cetak itu tidak dipindahin
dari depan rumah sebelum saya datang. Disengaja dibiarin di depan rumah sama ibu saya supaya saya ambil, saya masukin ke dalam rumahnya. Jadi makanya setiap pagi saya harus datang ke sana karena membawa koran itu ke kamarnya beliau. Nanti baru setelah itu dia baca. Dan saya selalu bilang bahwa ibu ini bukan hanya mendukung, bukan hanya mendoakan, tapi memberikan inspirasi. Dan ibu ini juga yang seperti Pak Ciputra ya, menanamkan prinsip bahwa entrepreneur itu bukan tentang uang semata, tapi menghadirkan nilai-nilai keberkahan. Nah itu yang selalu ibu saya ingatkan. Jadi walaupun saya waktu itu terpuruk banget, saya beruntung punya sosok ibu yang membawa saya bangkit lebih kuat. Jadi ada kisah Mas Sandi ketika perusahaan yang tempat beliau bekerja bangkrut, itu pulang ke Indonesia, itu portofolionya masih atau habisnya negatif, nol, utang kiri kanan, utang sama kartu kredit, utang cicilan rumah, mobil udah disita sama perusahaan leasing. Saya pulang ke rumah karena saya tidak memiliki tempat tinggal. Saya nggak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, itu di titik terendah, di titik nadir dari hidup saya. Tapi disitulah ternyata ada hikmahnya. Bagaimana saya bangkit kembali dan di PHK itu justru menjadi kesempatan saya untuk mengubah kuadran hidup saya. Karena kalau tidak di PHK, mungkin saya masih karyawan sampai hari ini. Saya nonton podcastnya Mas Sandi di Ruang Suara ya. Bagaimana menghasilkan income 100 juta per bulan pertama kali. Itu menurut saya inspiring buat anak-anak muda. Apa yang faktor terkuat yang Mas Sandi yakin bisa sampai ke titik itu, walaupun kemudian akhirnya jatuh lagi tadi? Jadi saya salah satu eksekutif termuda. Waktu itu saya percaya bahwa jika kita bekerja keras, kita juga bersaing dengan sehat, kita berkompetisi dengan cerdas, kita mampu mengungguli. Kan saya kerja di luar negeri, jadi orang Indonesia itu nggak kalah dibandingkan dengan teman-teman dari negara barat maupun juga dari Eropa, Amerika maupun dari China. Dan ternyata waktu saya menunjukkan prestasi, saya mendapatkan kenaikan jabatan dan juga kompensasi. Akhirnya di usia yang sangat muda waktu itu, 27 tahun, saya mendapatkan gaji dan bonus di atas 100 juta rupiah pada saat itu. Nah, yang membuat saya yakin bahwa orang Indonesia itu nggak kalah adalah kreativitas orang Indonesia dan talenta yang dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Jadi itu yang membuat saya yakin, dan kalau kita bekerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan saya selalu bilang didorong nanti ujungnya kerja ikhlas, itu kita akan bisa mampu mencapai target daripada capaian yang kita inginkan. Jadi SDM Indonesia itu tidak serendah yang orang-orang tudingkan, orang-orang anggap itu ya, Mas Andi? Saya melihat bahwa justru SDM kita kalau diberikan keterampilan, diberikan kekuatan, Pak Amir, sangat-sangat mampu, bukan hanya berkompetisi, tapi SDM kita itu bisa berkolaborasi. Karena kita, jati diri bangsa kita kan gotong royong. Kita terbiasa untuk berkolaborasi. Dan saya melihat jika kita melihat melalui kolaborasi, melalui inovasi dan adaptasi ini, pintu rezeki itu terbuka gitu. Nah, walaupun pada akhirnya saya juga belajar, kita harus bersiap-siap karena krisis bisa datang kapan saja. Tapi setiap krisis ada peluang. Jadi sebagai pekerja kantoran itu, saya waktu itu nunggu aja tiap bulan dapat gajian gitu, dan akhirnya waktu saya menjadi pengusaha, justru saya ada di pihak yang harus memastikan bahwa ada uang gajian akhir bulan, harus buka usaha dan lapangan kerja. Dan sebagai pengusaha dan wirausaha itu saya merasakan ada dampak yang
kita rasakan langsung, karena tanggung jawab kita bukan hanya kepada karyawan kita, tapi juga kepada keluarga, kepada anak cucunya. Mas Andi, turning point yang Mas Andi yakin bahwa Mas Andi itu bisa mengubah, bertransformasi dari tadinya seorang karyawan menjadi seorang pengusaha itu apa yang bisa memicu? Kalau orang bilang yang mungkin nggak tahu background Mas Andi, oh itu faktor privilege, anak seorang Min Uno misalnya kayak gitu. Saya harus mengakui bahwa faktor seorang Min Uno itu memainkan peran. Misalnya, waktu saya mendapatkan deal pertama saya itu, selain daripada doa ibu juga membukakan pintu. Jadi bagi saya, nggak bolehlah kita bilang bahwa ini semua hasil karya kita. Tapi orang tua juga memberikan dukungan, Tuhan yang Maha Kuasa itu juga memberikan ridho. Dan menurut saya, kalau dilihat dan flashback ke masa-masa itu semesta mendukung gitu. Karena saya yakinnya itu kan setelah 3-4 bulan nggak dapat orderan sebagai pengusaha. Datang ke setiap kantor ditolak. Lebih dari 20 kali saya ditolak. Nggak peduli bahwa ini Min Uno ya, nggak anak peduli. Min Uno. Tapi paling tidak, dan di sini sosok ayah saya berperan. Ayah saya bilang, gimana hari ini? Belum nih, belum goal nih. Saya bilang, kamu nih mestinya bersyukur. Untuk dapat appointment aja itu udah merupakan sebuah prestasi. Dapat enggaknya kan soal kedua. Iya. Kamu masih bisa pulang, ada makanan di atas meja, masih ada kamar di atas buat kamu tinggal. Jadi kamu mestinya bersyukur. Jadi dia selalu bilang, celebrate your every single win, however small it is. Jadi walaupun cuman ada satu keberuntungan yang sangat kecil, kita harus bersyukur. Dan kita harus merayakannya. Jadi ayah saya selalu bilang begitu, itu yang membuat saya tambah semangat. Dan akhirnya titik baliknya itu saat saya mendapatkan deal pertama kali, goal. Dan alhamdulillah setelah itu sepertinya pintu rezeki terbuka luas. Dan dari satu job ke job lainnya, ke transaksi lainnya, ke restrukturisasi lainnya, akhirnya membawa saya ke titik ini. Saat sama Pak Rosan Roslani yang sekarang di Danantara membangun Rekapital ya, Mas Andi ya, itu sebenarnya didrive oleh insting bisnis ataukah kepepet waktu itu? Survival. Jadi kita sama-sama waktu itu didorong dengan insting harus bertahan. Harus bertahan hidup. Jadi Pak Rosan itu waktu itu, dia kan kawan SMA saya sebangku. Dia melihat bahwa justru ada peluang di tengah-tengah krisis ini, karena banyak perusahaan yang akan membutuhkan solusi pendanaan, advis gitu ya, advis keuangan, restrukturisasi dari neraca dan laporan keuangannya. Itu dan ilmunya Mas Andi sebagai Master Business MBA ya? Ya, itu memang kepake. Memang karena saya fokusnya di investasi dan keuangan, karena saya juga waktu itu karir profesionalnya selalu di investasi dan keuangan, ya itu pas sekali gitu. Dan begitu saya balik, Pak Rosan ngajak kerjasama, alhamdulillah ini di ruangan ini kan dulu bekas rumah saya ini. Ini di ruangan ini kamar saya, kamar kerja saya, kamar istirahat saya. Ini memorable termasuk sangat memorable. Ya? Jadi saya dan Pak Rosan membangun Rekapital, dan setelah itu bersama Pak Edwin membangun Saratoga ini di ruangan ini. Jadi ini ruangan yang penuh dengan memori buat saya. Oke. Ketika sudah membangun Saratoga itu memang pengen ekspansi lebih luas lagi gitu ya? Sebetulnya pada saat itu Pak Edwin itu adalah putra Pak William, dan kita semua dulu, siapa yang tidak kenal William ya. Dan William itu panutan kita. Dan pendiri Astra yang sangat legend. Dan Pak Edwin mengajak kerjasama, tapi Pak Edwin bilang bahwa saya ingin di bidang investasi langsung, yang konsepnya sekarang dikenal sebagai private equity. Jadi direct investments atau investasi langsung itu adalah menginvestasikan dana yang
dalam 3 sampai 5 tahun diharapkan perusahaan tersebut akan sukses dan bisa IPO, selanjutnya bisa menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Jadi pada saat itu saya mulai fokus di Saratoga, Rekapital fokus dalam industri keuangan, advisory maupun juga industri yang berkaitan dengan securities dan asset management. Kita fokus pada investasi langsung yang tergabung dalam pilar private equity. Jadi saat transisi di 2008, setelah itu kita terkena krisis lagi, sempat gonjang-ganjing, ada posisi yang sangat-sangat pada saat itu bikin deg-degan, tapi kita bisa melalui dengan baik, dan setelah itu bisnis kami terus berkembang. Mas Andi pernah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia oleh majalah ternama internasional Forbes lah ya. Apa yang Mas Andi rasakan waktu itu? Senang, bangga, khawatir, takut, atau ada suasana batin yang lain? Saya curious ya, saya tanya, kok dia tahu ya? Berarti bener karena datanya? Nggak, kok dia tahu? Saya aja nggak tahu sebanyak itu, nggak pernah ngitung, nggak pernah tiap tahun itu ngitung ini loh kekayaan saya nggak pernah. Walaupun seorang akuntan ya. Baru ngitung itu setelah harus memasukkan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN yang diharuskan oleh KPK. Saya baru mulai ngitung itu di situ. Sebelumnya nggak pernah ngitung. Untuk laporan pajak kan nggak dilihat dari kekayaan, tapi dari pendapatan kan. Jadi saya juga bingung dia dapat dari mana ini. Tapi pada saat itu saya ngelihat ini kesempatan, saya menginspirasi banyak teman-teman. Saat itu saya ketua umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi sebuah prestasi yang membangkitkan motivasi mereka untuk menjadi pengusaha sukses. Kembali ke soal karakter Mas Sandi. Mas Sandi ini karakternya karena ini ya, lihat indeks prestasinya itu serba wow, summa cum laude, kemudian 4,0. Mas Sandi ini tipe yang invincible, tidak bisa terkalahkan. Bahkan di dunia bisnis sudah terbukti ya. Cuman kemudian Mas Sandi tergoda masuk ke dunia politik. Ini bukan untuk kita mau masuk ke politik, tapi kita mau learning dari Mas Sandi nanti seperti apa di dunia politik itu. Kenapa Mas Sandi itu mau terjun ke politik? Kami di Kompas ngobrol sama teman-teman itu yang sangat mengikuti Ibu Min ya. Aduh, Mas Sandi ke politik. Mudah-mudahan ini ya lancar ya, nggak ada apa-apa. Karena kami yakin apa yang terjadi jika Mas Sandi nanti kalah. Karena Bu Min itu bagi kami waktu itu, wah itu kan selebritas yang ini ya sangat humble gitu ya. Ya pokok figur nasional lah ya, yang mewakili seorang ibu yang sangat sayang pada anaknya, yang sudah berhasil membentuk Sandi yang begitu hebat di dunia pendidikan, akademis dan pengusaha. Tapi tiba-tiba kemudian ke politik. Kami waktu itu takut, jangan sampai Mas Sandi kepleset. Waktu itu apa suasana batin Mas Sandi, kenapa memilih? Pertama, saya tuh nggak invincible, Pak Amir. Jadi saya di bisnis itu juga jatuh bangun. Tapi jarang sekali dikupas masalah kegagalan saya. Saya ingatkan nih, saya pernah gagal investasi di Mandala misalnya. Pernah juga punya dealer mobil yang nggak terlalu sukses. Jadi banyak sekali kegagalan saya. Tapi ceritanya cukup panjang. Saya